Ketua Umum Relawan Projo Budi Aristiadi mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Projo juga akan mengganti logo, tak ada lagi wajah Jokowi. Dalam Kongres ketiga Projo di Jakarta, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menyerukan kepada para relawan untuk memperkuat partai politik yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita berharap bisa memperkuat kandidat politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Usai memberi sambutan dalam Kongres, Budi Ari pun menyebut bahwa partai yang dimaksud adalah Partai Gerindra. Kami bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Ya, betul. Iyalah, pasti Gerindra. Pernyataan Budi Aristiadi ini pun ditanggapi positif Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang hadir dalam Kongres ketiga Projo. Begini, kalau nanti itu saya rala Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran sebelum malah gitu. Nah sehingga kita apresiasi untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo. Dalam Kongres ketiga Projo ini akan ada sejumlah transformasi organisasi. Salah satunya mengganti logo Projo yang selama ini menggunakan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Stephen Fatinama, Novan Dwi, iNews melaporkan. Pemirsa, hasil tes urin istri Onat Baby Priscilla Gustiansyah negatif. Polisi izinkan Baby pulang. Onat masih ditahan karena tes urin positif gunakan narkoba jenis ganja dan ekstasi. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Wirawan mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan urin terhadap Baby Priscilla Gustiansyah dan hasilnya negatif narkoba. Dari hasil tes tersebut, Baby sudah diperbolehkan pulang. Sementara hasil tes urin Onat dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis ganja dan ekstasi. Begitu juga dengan rekan Onat berinisial KR yang hasilnya juga positif. Dan hingga kini proses penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Onat masih terus berlangsung. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap istrinya dengan hasil cek urin negatif. Sedangkan untuk saudara OL sendiri hasilnya adalah positif. Untuk satu orang yang sebelumnya diamankan juga, yaitu inisial KR, dari hasil pengecekan tes urinnya hasilnya juga positif. Polda Metro Jaya dalam waktu dekat akan gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Total ada 117 orang telah diperiksa. Polda Metro Jaya menyebut penyidikan masih berlangsung sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan dilakukan secara hati-hati. Penyidik juga terus berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum dan hingga kini sebanyak 117 saksi dan 11 terlapor sudah dimintai keterangan. Dalam waktu dekat polisi akan melaksanakan gelar perkara. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 korban atau pelapor, kemudian 117 saksi, kemudian ada 11 terlapor yang sudah juga diperiksa sebagai saksi di tahap penyidikan, kemudian ada 1 terlapor inisial ES
itu belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi karena sudah dikirimkan panggilan 2 kali, telah diterima oleh keluarga dan pengacara terlapor, namun tidak hadir dengan alasan sedang sakit keras. Maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan ekspos atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamnet dengan rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI, ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemanfaatan kecerdasan buatan dan teknologi tinggi jadi kunci bagi Indonesia dalam percepat pengentasan kemiskinan serta capai swasembada pangan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menuntaskan kemiskinan dan kelaparan yang disampaikan saat sesi kedua APEC Economic Leaders Meeting di Yeongju, Korea Selatan. Presiden juga menilai kedua hal tersebut sebagai tugas paling mendesak dalam pembangunan nasional. As we know, we're entering a new era defined by the rise of technology, high-tech, and especially artificial intelligence. We also understand shifting demographics, and that is why the urgency of Indonesia, this we are telling our partners of the APEC economies, the urgency of us is to overcome the problems of poverty and hunger immediately and as soon as possible. We are concentrating all our efforts, and that's why we are feeling that we can benefit from AI. We are using AI. Tak kuat tahan debit air, tanggul Sungai Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol dan ratusan rumah terendam banjir setinggi hingga 60 cm. Ratusan rumah warga di Kampung Elo, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini disebabkan tanggul Sungai Cikarang jebol. Selain itu, sebagian tembok rumah warga rusak akibat terjangan air. Sejumlah warga yang terdampak banjir memilih bertahan di rumah masing-masing untuk mengamankan barang-barang mereka. Banjir besar. Sementara akibat hujan deras yang mengguyur sejak pagi, Sungai Kali Mamuju meluap dan merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat. Tidak hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga mengenangi sejumlah ruas jalan hingga terjadi kemacetan. Puluhan personil BPBD dan aparat kepolisian diterjunkan ke lokasi membantu proses evakuasi warga yang terdampak banjir. Air tiba-tiba meluap. Ini banjir kiriman dari ini. Kayak pergerakan sekitar 300-400 rumah terbakar. Pertama kali kami melakukan evakuasi dari BTN sana tadi, kemudian sini juga ada yang dievakuasi. Petugas gabungan BPBD, TNI, dan Polri masih berada di lokasi mengantisipasi jika air kembali naik karena hujan masih terus terjadi di wilayah Mamuju. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Mamuju, Sulawesi Selatan, tim liputan Anyus melaporkan.